Halo guys, balik lagi bersama Nyaris Terkenal. Bila perang Rusia dengan Ukraina benar-benar pecah, maka rudal hipersonik Kinzhal Moskow akan menjadi senjata yang menakutkan bagi situs-situs berharga Kiev. Selain itu, Moskow juga kemungkinan mengandalkan ratusan rudal jelajah subsonik KH-101. Moskow telah berulang kali menyangkal akan menginvasi Ukraina, namun Amerika Serikat dan para sekutu NATO-nya menggambarkan invasi tersebut semakin mungkin terjadi. Mengutip analisis Forbes, pesawat pengebom Angkatan Udara Moskow dapat menyerang pasukan Ukraina dengan ratusan rudal jelajah yang mana semuanya tanpa perlu terbang di dekat Ukraina. Misil hipersonik Kinzhal sekarang dapat melengkapi misil KH-101 subsonik Moskow. Sebagai gambaran, rudal jelajah dapat terbang rendah dan lambat, sedangkan rudal hipersonik dapat terbang tinggi dan sangat cepat. Semakin berbeda cara Rusia membombardir Ukraina, semakin memperumit upaya pertahanan udara Kiev. Pertahanan udara berbasis darat Kiev secara teori bisa menembak jatuh rudal jelajah. Tetapi karena kekurangan peralatan terbaru yang katakanlah yang dimiliki oleh Amerika, mereka hampir tidak memiliki peluang untuk mencegat misil hipersonik Kinzhal yang sangat cepat. Yang pertama dari misil Kinzhal sepanjang 24 kaki seberat 1 ton diuji coba pada tahun 2017. Presiden Vladimir Putin secara resmi mengungkapkan rudal itu beberapa bulan kemudian pada Maret 2018. Setidaknya dalam beberapa bulan ini, Angkatan Udara Rusia mulai memodifikasi pesawat tempur MiG-31 yang mana mampu membawa rudal besar dengan hulu ledak 1000 pon. Salah satu resimen yang dilengkapi senjata semacam itu adalah Distrik Militer Selatan, yang wilayahnya meliputi Laut Hitam dan sekitar Ukraina. Resimen lainnya berada di Distrik Militer Utara. Selama 4 tahun, Angkatan Udara menguji misil Kinzhal dalam kondisi cuaca Arktik yang brutal dan memperluas jaringan lapangan udara Arktik untuk menangani MiG-31 bermesin ganda yang membutuhkan landasan pacu hingga 4.000 kaki untuk lepas landas. Setelah pengalihan singkat ke Suriah musim panas lalu, di mana MiG-31 mungkin telah menembakkan misil Kinzhal ke pasukan pemberontak, pengujian di Arktik pun berakhir bulan ini. Apakah kekuatan itu mungkin bergabung dengan perang udara di Ukraina adalah pertanyaan terbuka. Beberapa rudal adalah pepatah dalam perang yang dapat melibatkan ratusan ribu tentara dan ribuan tank di kedua sisi. Tetapi Kinzhal dengan profil penerbangannya yang unik dapat memberi perencanaan Kremlin pilihan untuk menembus target yang paling dijaga ketat seperti pos komando dan pangkalan udara Ukraina. Selain persediaan besar KH-101, Kremlin dapat menggunakan beragam senjata lain untuk menyerang Ukraina dari jauh. Tentu saja rudal jelajah kaliber yang ditembakkan oleh kapal perang permukaan dan kapal selam. Selain itu, sekelompok rudal balistik yang diluncurkan dari darat, termasuk rudal hipersonik baru yang mungkin dikembangkan dari Kinzhal dan Iskandar. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mendeklarasikan persatuan kekuatan Barat untuk menghalau Rusia menggempur Ukraina. Dalam kesempatan itu, Biden juga mengkonfirmasi bahwa 8.500 tentara Amerika disiagakan untuk kemungkinan ditempatkan di Eropa Timur untuk mendukung NATO. Di London, kantor Perdana Menteri Boris Johnson juga mengatakan bahwa para pemimpin sepakat tentang pentingnya persatuan internasional dalam menghadapi meningkatnya permusuhan dengan Rusia. Sementara itu, Uni Eropa mengatakan sangat mendukung pemerintah di Kiev terhadap dugaan invasi Rusia yang akan segera terjadi. Namun, blok tersebut menegaskan tidak ada alasan untuk percaya bahwa itu akan segera terjadi.
Namun ketegangan di sekitar Ukraina meningkat ketika NATO menempatkan pasukannya dalam keadaan siaga tinggi dan tuduhan media barat bahwa Rusia siap menginvasi Ukraina. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan penumpukan besar pasukan Ukraina di jalur kontak Donbas menunjukkan bahwa Kiev sedang mempersiapkan serangan. Menurut Peskov, pengiriman setiap unit senjata ke Ukraina menginspirasi Kiev untuk memulai operasi militer di Donbas. Ancaman provokasi dari Kiev di Donbas sekarang sangat tinggi, bahkan lebih tinggi dari sebelumnya, papar juru bicara Kremlin itu. Dmitry Peskov juga menunjukkan histeria informasi di barat, bukan Rusia yang harus disalahkan atas meningkatnya ketegangan di sekitar Ukraina. Denis Pushilin, Ketua Republik Rakyat Donetsk atau DPR yang memproklamirkan diri di Ukraina Timur, yang mengatakan sebelumnya pada Senin bahwa Kiev memindahkan artileri dan tank ke jalur kontak Donbas. Pushilin mengatakan sifat tindakan yang diambil Ukraina menunjukkan bahwa ini adalah persiapan untuk serangan. Saya berbicara tentang fakta bahwa peralatan dibawa ke jalur kontak, kru tank sedang dipersiapkan dan kru artileri dan tank terkonsentrasi di tempat penempatan di mana mereka ditugaskan. Pushilin menambahkan Republik Rakyat Donetsk yang memproklamirkan kemerdekaan di Donetsk dalam siaga tinggi karena apapun dapat dilakukan oleh Ukraina. Moskow juga menuduh Barat secara artifisial meningkatkan ketegangan dan mungkin menghasut Ukraina mencoba menyelesaikan konflik di wilayah Donbas Timur secara paksa.